Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Pak Abdul Khair, bisa dipanggil Pak Abdul. Tempat tanggal lahir Sekeladi, Rokan Hilir, 14 April 1987. Bidang studi yang akan Bapak ajarkan yaitu adalah PJOK. Tempat tugas saat ini SD Negeri 59 Kota Pekanbaru. Anak-anak Bapak yang hebat, Bapak di sini akan menjelaskan tentang tema 5 yaitu cuaca. Dalam hal ini pada pembelajaran PJOK-nya yaitu senam lantai. Kompetensi inti dalam pembelajaran kali ini yaitu adalah memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di rumah dan di sekolah. Dan kompetensi dasarnya itu memahami kombinasi berbagai pola gerak dominan seperti bertumpu, bergantung, keseimbangan, berpindah ataupun lokomotor, tolakan, putaran, ayunan, melayang, dan mendarat dalam aktivitas senam lantai. Nah, dari beberapa hal yang tadi Bapak sebutkan, Bapak yakin kalian semua pernah melakukan gerakan-gerakan tersebut, ya. Tetapi mungkin belum tahu bahwa kamu misalnya, oh kemarin waktu olahraga ternyata kami melakukan gerakan keseimbangan, ataupun kemarin waktu pulang sekolah ternyata saya melakukan gerakan lokomotor misalnya, ya. Jadi di sini Bapak hanya mengulas sedikit saja tentang beberapa gerakan senam lantai. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan siswa dapat menjelaskan tentang teknik dasar senam lantai. Yang keduanya yaitu kita lanjutkan, siswa dapat menjelaskan bentuk gerakan menggantung, bertumpu, keseimbangan, berpindah ataupun lokomotor, tolakan, putaran, ayunan, melayang, dan mendarat. Jadi Bapak harapkan kalian semua bisa memperhatikan dari apa yang Bapak jelaskan nanti. Yang mana gerakan tolakan, yang mana gerakan keseimbangan, bertumpu, melayang, ataupun mendarat. Jenis kegiatan pada hari ini, yang pertama kegiatan awal, tentunya kita tidak lupa harus berdoa terlebih dahulu. Dan kegiatan inti nanti mengenal istilah yang digunakan dalam pembelajaran PJOK yang nanti akan Bapak tampilkan. Dan di kegiatan akhir ada kesimpulan dan tentunya kita harus berdoa setelah selesai pembelajaran. Baik, kita lanjutkan ke kegiatan awal. Mari kita berdoa sebelum memulai pembelajaran. Nah, Bapak harapkan semuanya dapat mengikuti membaca doa dengan serius, dengan khusyuk sebelum memulai pembelajaran. Bapak akan menampilkan doa dalam ajaran agama Islam. Jadi Bapak harapkan bagi anak-anak yang beragama non-muslim boleh berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa sebelum belajar. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Baik,
baik, kita lanjutkan ke kegiatan inti, yaitu mengenal istilah yang digunakan dalam pembelajaran PJOK. Ada beberapa istilah. Yang pertama yaitu keseimbangan, gerakan jinjit, menggantung, tolakan, melayang, dan mendarat. Nah, di sini nanti Bapak harapkan kamu bisa membedakan yang mana gerakan keseimbangan, gerakan jinjit, menggantung, tolakan, melayang, dan mendarat. Nah, kita masuk pada gerakan keseimbangan. Gambar yang Bapak tampilkan di sini, ya, ini adalah gerakan sikap pesawat terbang. Bapak yakin semuanya pernah melakukan gerakan ini, tetapi mungkin belum tahu apa tujuan gerakan tangan yang direntangkan ke samping, ya. Jadi belum tahu, ya. Jadi tujuan dari gerakan tangan yang direntangkan ke samping adalah untuk membantu keseimbangan tubuh. Pada angka 2 yang Bapak kasih tanda angka 2, itu yang disebut dengan kaki tumpuan. Nah, untuk gerakan keseimbangan pada sikap pesawat terbang, ya, menggunakan tumpuan kaki. Jadi untuk gerakan keseimbangan ini masih banyak lagi gerakan-gerakan yang lainnya, tidak hanya gerakan sikap pesawat terbang saja. Nah, anak-anak semuanya boleh mencari informasi yang lebih banyak lagi, bisa melalui Google ataupun media yang lainnya. Ini gerakan jinjit, ada 2, yaitu menggunakan ujung kaki dan tumit, ya. Kita lanjutkan. Kemudian gerakan yang ketiga yaitu menggantung. Nah, untuk gerakan menggantung seperti ini, tentunya ini gerakan yang memiliki resiko, ya. Jadi Bapak harapkan kamu tidak melakukan gerakan ini sendiri tanpa ada yang mengawasi, ya, karena ini gerakan yang memiliki risiko dan membahayakan keselamatan jika tidak ada yang mendampingi. Nah, jadi apa tujuan dari ataupun fungsi dari gerakan menggantung ini? Nah, fungsi dari gerakan menggantung adalah tujuan untuk melatih kekuatan otot tangan. Lanjut pada gerakan 4 dan 5. Di sini sebelumnya ada tolakan. Jadi pada gambar di nomor 1, disitulah yang disebut dengan tolakan. Dan gambar di nomor 2 itu adalah gerakan melayang. Dan nomor 3 gerakan mendarat. Nah, pada gambar nomor 2 itu gerakan melayangnya itu dengan gaya berjalan di udara. Nah, pada gambar nomor 3 itu mendarat dengan menggunakan kedua kaki. Jadi untuk melakukan gerakan lompat seperti ini, kita harus melakukan pendaratan dengan benar. Tidak boleh mendarat dengan menggunakan tangan ataupun panggul, karena dapat menyebabkan cedera. Kegiatan akhir, kesimpulan, senam lantai adalah aktivitas yang banyak menggunakan gerakan fisik. Gerakan senam ini lebih mementingkan kepada gerakan yang mengkombinasikan keseimbangan dan otot. Doa setelah belajar. Baiklah, kita tutup Allahumma inni dengan doa. istaudi'uka Anak-anak semuanya ma dapat 'allamtanihi Bapak fardudhu tampil. ilayya inda hajati wala tansanihi
apa yang Ya kita pelajari Rabbal hari ini Alamin. dapat memberi manfaat ke depannya. Doa setelah belajar. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati wala tansanihi ya Rabbal Alamin. Baik, selesai pembelajaran kita hari ini. Bapak harapkan kalian semua dapat memahami dari apa yang tadi Bapak jelaskan. Nah, jika masih kurang paham, kamu boleh bertanya, ya, boleh melalui WA Pak Abdul, ataupun boleh juga mencari informasi dari Google misalnya, karena ada banyak cara untuk mencari informasi. Baik, Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.